Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Minggu Paskah ketiga ini menawarkan kepada kita bacaan yang menarik yang diambil dari pasal 21 sebagai penutup dari Injil Yohanes. Bagian pertama teks Injil hari ini yang sekali lagi menyoroti bagaimana hidup kita tidak dapat dipisahkan dari hubungan seperti jala, terutama dalam hubungan dengan Kristus. Menarik bahwa dalam bab penutup dari kitab ini sekali lagi Kristus mengundang para pengikutnya waktu itu dan juga mengundang kita untuk bertindak atas dasar firman-Nya, menebarkan jala. Dalam Injil, gambaran tentang jala sering dimunculkan. Penyebutan pertama dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kemudian dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bersama-sama kita juga menemukan dalam Injil hari ini para nelayan yang mengikat dan menarik kembali jala yang di dalamnya menyimpan tanda heran, yaitu sejumlah besar ikan yang terjaring tanpa menyobekkan jala tersebut. Setiap hari kita menebar jala kehidupan kita, yaitu kita menjalin relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama yang lain. Kadang-kadang kita menangkap banyak keberuntungan, tetapi seringkali tidak berhasil karena kita kekurangan elemen mendasar dari hubungan itu, yaitu iman atau kepercayaan kita. Selain kekurangan iman, kadang-kadang jala kita juga lemah karena kita terlalu menutup diri, egois, iri hati, cemburu, mencari-cari dan menceritakan kesalahan orang lain, sehingga kita bahkan tidak menangkap apa-apa. Pada situasi itu, Kristus meminta kita hanya ini, untuk percaya padanya dan menebarkan jala meskipun bagi kita tidak akan mendatangkan hasil. Saudara-saudariku yang terkasih, sementara itu bagian kedua dari Injil hari ini menghadirkan dialog yang penuh kasih antara Yesus dan Petrus. Tidak hanya menyuruh untuk menebarkan jala di danau, kali ini Yesus juga meminta kesediaan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus ingin menetapkan Petrus sebagai batu pertama gerejanya yang berdiri setelah kebangkitannya dan berkat pewartaan para rasul. Sampai 3 kali Yesus meminta kesanggupan Petrus. Sampai 3 kali juga Petrus menyatakan kesediaan, bukan dengan kata ya, tapi dengan ungkapan cinta, ungkapan kasih yang tulus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pernyataan Petrus ini menyiratkan secara tidak langsung ungkapan penyerahan diri. Cinta dan mencintai dalam konteks ini bukanlah masalah romantisme, tetapi itu adalah tindakan yang juga menyiratkan penderitaan, memikul salib, memikul beban tanggung jawab. Ketika kita menerima sebuah tugas, kita dituntut untuk bertanggung jawab. Kita benar-benar diikat oleh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita tidak mampu bertindak sebebas-bebasnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk menebarkan jala hidup kita. Ketika menebarkan jala, seringkali tidak mudah.
kadang-kadang kita berhasil menangkap ikan, kadang-kadang tidak mendapatkan ikan, tetapi kita mendapatkan sampah. Dalam situasi seperti itu, kita dihinggapi rasa kecewa dan putus asa. Tetapi ada satu keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir untuk menyertai kita. Dia selalu menawarkan kasih-Nya. Kasih itulah yang memampukan kita untuk bangun dari keterpurukan dan sekali lagi menebarkan jala, asalkan kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Ia, Sang Kristus yang bangkit, selalu hadir dan menyapa kita. Mari, ikutlah aku. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian.